Biar nggak ngabisin waktu kalian, gue langsung kasih kesimpulan di awal dulu ya. Keyboard ini emang bukan buat semua orang. Bahkan, gue rasa keyboard ini bukan buat gue. Ini adalah keyboard Logitech G Pro X Rapid TKL ya. Seperti namanya, Rapid, yang berarti keyboard ini sudah mendukung yang namanya Rapid Trigger. Dia nggak menggunakan switch mechanical ya, tapi dia menggunakan switch magnetic analog. Bedanya apa? Bedanya kalau switch mechanical itu untuk mencapai sebuah kontak, si mekanik lift atau daunnya switch-nya itu harus ketemu dulu ya. Yang berarti ada jarak tertentu sampai si kontak itu terjadi dan ngasih komen input yang sesuai sama key yang kita pencet. Nah, untuk switch magnetic analog ini, dia menggunakan mekanisme magnet. Makanya, actuation point-nya atau kontak point-nya itu bisa kita atur seberapa dalam. Nah, karena activation point-nya itu bisa kita atur, jadi buat kalian para pro player yang menggunakan refleks sepersekian detik, itu bisa diterjemahkan dengan baik menjadi komen ketika kalian mencet sebuah tombol di keyboard. Pertama, gue akan ngebahas desainnya dulu. Desainnya ini masih ala-ala keyboardnya Logitech ya. Udah bertahun-tahun Logitech menggunakan desain yang seperti ini ya. Warna yang gue pegang ini kebetulan yang warnanya putih, bahannya terbuat dari aluminium dan juga bahan plastik ya. Tapi secara build quality memang dia solid banget ya. Nggak diragukan lagi untuk keyboard Pro Series-nya Logitech, build quality-nya itu emang udah bagus. Untuk layout-nya, seperti namanya juga, dia menggunakan layout TKL alias 10 keyless ya. Dengan beberapa function keys di sebelah kanan yang ada di sini, oke? Ada sebuah knob roller atau apalah ini disebutnya ya, yang bisa berfungsi untuk ngatur volume yang ditaruh di pojok kanan atas. Ini mirip kayak keyboard-keyboardnya Logitech yang lain ya. Dan juga ada media button keys yang diletakkan di bagian atas juga nih. Media button keys ini berguna banget ya buat kalian yang suka main game sambil nyetel musik. Jadinya kalau mau next music, atau di mute, atau di pause, itu jadi lebih mudah. Ketimbang kalau nggak ada media buttons-nya, yang mana kalian harus mencet tombol FN juga. Geser dikit ke sebelah kiri, ini ada tombol untuk ngatur seberapa tinggi tingkat kecerahan dari backlight-nya, dan juga ada tombol game mode. Nah, tombol game mode ini nanti bisa kalian atur di dalam aplikasi Logitech G Hub, tapi intinya ketika game mode ini diaktifkan, ada beberapa keys yang nggak bisa dipencet. Ini untuk mencegah gameplay kalian terganggu, kayak misalnya lagi asik main, terus tombol Windows-nya kepencet. Itu kan repot ya. Buat kalian yang belum sadar, iya, keyboard ini bukan keyboard wireless, tapi sebuah keyboard wired ya. Ini kayaknya dipengaruhi sama keputusan untuk memasukkan fitur rapid trigger-nya di sini. Correct me if I'm wrong ya. Kayaknya keyboard rapid trigger, Hall effect, dan magnetic yang banyak ada di pasaran itu memang kebanyakan masih menggunakan wired ya, belum wireless. Tapi gue bisa salah karena pengetahuan keyboard gue belum terlalu banyak. Jadi silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian punya Bang, ada kok yang Hall effect, magnetic, dan rapid trigger yang wireless. Ada, ini mereknya, ini namanya. Kasih tahu aja di kolom komentar ya. Untuk keycaps-nya kita dikasih double shot PBT dan juga shine through ya, karena dia punya backlight. Yang bakalan gue bahas nanti ya, ini secara kualitas keycaps-nya menurut gue udah cukup oke. Dan untuk switch-nya kita dikasih switch yang linear ya. Ini harusnya sih ada pilihan, cuma yang dikirimin sama Logitech Indonesia ke gue itu yang ini aja. Untuk Logitech G Hub ini kalian wajib banget download ya. Kalau kalian pakai keyboardnya Logitech tapi nggak download Logitech G Hub, itu kayak sayur asem tapi nggak pakai asem gitu. Fitur pertama yang kalian lihat di Logitech G Hub untuk Pro X TKL Rapid ini adalah fitur Light Sync, di mana kalian bisa atur backlight-nya, warnanya apa, terus juga animasinya kayak gimana, ini bisa kalian atur di situ. Ini ya standar lah ya, semua keyboard Logitech yang punya fitur Light Sync pasti ada mode ini gitu. Lalu di bagian bawahnya ini ada assignment, yang mana kalian bisa atur bass, FN, dan G-Sip. Gue akan contohin satu buah penggunaan yang menarik banget buat gue ya. Ini gue coba atur di tombol W, di mana ketika gue pencet tombol W di 1 mm, dia bertindak sebagaimana W biasa gitu. Tapi ketika gue tekan full sampai 4 mm, dia akan bertindak sebagaimana Shift plus W. Jadi untuk sprint atau lari di dalam sebuah game FPS, cukup tekan tombol W secara penuh.
dan dia akan berfungsi sebagai Shift dan W. Guys, ini contoh dari multi key remap tadi ya. Nih, kalau gue pencet, oke, pencet W-nya, gue pencet pelan dia jalan, tapi kalau gue tahan sampai akhir nih, lari dia. Tuh, gitu. Jadi gue nggak perlu pencet shift lagi, enak ya. Gitu, enak sih. Tapi emang butuh pembiasaan aja. Kalau belum biasa mah, ya susah. Oke, asik sih. Oke, selanjutnya ada fitur yang namanya analog switches. Nah, ini kalian bisa atur actuation point. Actuation point ini fungsinya untuk ngatur seberapa dalam sebuah tombol itu dipencet sehingga dia melakukan kontak atau memberikan komen ke dalam aplikasi di dalam komputer kalian gitu ya. Ini misalnya gua atur tombol ASD ini dengan actuation point 0,5 mm. Jadi, gue bisa lebih cepat untuk bergerak ya ketika gue main game gitu. Nggak perlu nunggu-nunggu mencet tombolnya lebih dalam lagi. Cuma multi-action remapping di tombol W yang tadi Shift plus W itu udah gue lakukan sehingga untuk tombol W itu tidak bisa menggunakan atau gue nggak bisa ngatur actuation point-nya lagi. Soalnya fungsi actuation point-nya itu udah di-cover sama si multi-action remap yang tadi ya. Ada juga fitur rapid trigger yang kalau kalian nyalain, rapid trigger-nya ini bisa kalian atur ya sensitivitasnya. Jadi kalau actuation point itu adalah seberapa cepat tombolnya itu melakukan kontak, nah kalau rapid trigger itu seberapa jauh dilepas sehingga si tombolnya itu melakukan reset. Cuma ketika fitur rapid trigger-nya ini kalian aktifin, kalian nggak bisa ngatur actuation point. Ya kan udah ada rapid trigger gitu. Dan juga multi action remap tadi juga nggak bisa dipakai. Jadi kalian cuma bisa pilih salah satu aja. Mau multi action remap atau mau ngatur actuation point, itu nggak bisa di satu key yang sama gitu. Terus rapid trigger dan actuation point juga nggak bisa dinyalakan di saat yang sama. Tapi multi-action remap dan actuation point itu bisa di-setting di key yang berbeda. Kayak tadi, tombol W gue pakai multi-action remap, sementara ASD itu gue pakai actuation point. Tapi actuation point dan multi-action remap ini tidak akan bisa aktif kalau kalian ngaktifin rapid trigger. Mudah-mudahan ngerti ya. Lagi fitur SOCD ya, atau di Logitech ini G-Hub disebutnya Key Travel, Key Priority. Ini gue coba SOCD, ini contohnya kayak begini ya. Nih, ketika key priority gue nyalain di tombol A dan D, misalnya gue tahan A, berarti kan dia si Shang-Chi-nya nih, hero gue kan geser ke kiri ya. A ini masih gue pencet, terus gue mencet D, dia langsung ke kanan. Gue lepas D-nya, dia bisa langsung ke kiri lagi, soalnya A-nya itu masih gue pencet gitu. Ini fitur kayak gini bahaya sih, makanya di beberapa game itu dia di-ban sih. Key priority udah dikasih keterangan ya, kalau di beberapa game itu prohibited alias dilarang. Contohnya, di Counter-Strike 2 itu dilarang menggunakan key priority. Jadi ya kalian harus perhatikan ya game apa yang kalian mainin, dilarang apa enggak itu harus kalian cek-cek ya. Jangan sampai salah, nanti kena ban atau gimana kan repot. Well, yang namanya keyboard gaming, memang fitur-fiturnya itu dibikin untuk mendukung kegiatan gaming kalian. Tapi gimana kalau keyboard gaming ini dengan semua fiturnya dipakai untuk kegiatan kerja biasa? Sebenarnya to be honest, gue tidak menemukan fungsi dari rapid trigger atau ngatur actuation point ketika gue pakai untuk ngetik-ngetik biasa gitu. Yang ada malah kalau gue atur actuation point-nya lebih rendah, misalnya di 1 mm instead of 4 mm, itu yang kejadian kepencet gitu. Ketika tangan gue lagi hover di atas sebuah keys, malah jadi kepencet, soalnya ya pendek travel distance-nya gitu. Ya, jadi emang kalau kalian pengen beli keyboard ini tapi cuma dipakai ngetik-ngetik doang, kebanyakan bukan main game yang kompetitif, kayaknya jadinya nggak cocok gitu. Well, gue tetap harus mention game kompetitif ya. Karena untuk game-game yang tidak kompetitif, ini juga nggak bakal kepake banget gitu. Fitur rapid trigger, ngatur actuation point, terus juga multi-key remap tadi, itu akan sangat berguna kalau kalian makainya di game-game yang kompetitif. Dimana respons refleks sepersekian detik itu berarti menang atau kalah buat kalian gitu. Kalau kalian telat merespon, refleksnya nggak bagus, ya kalian bisa kalah. Dan itu cuma kejadian di game-game yang kompetitif. Dan itu makanya di awal gue bilang, keyboard ini kayaknya emang bukan buat gue deh. Terlalu advance untuk gue yang kebanyakan mainnya game-game AAA casual dan tidak into game yang kompetitif. Is it worth to buy di harga 3 jutaan? Nggak tahu,
gitu. Semua akan tergantung sama penggunaan kalian. Mungkin akan ada dari kalian yang butuh fitur-fitur tadi untuk gameplay kalian supaya lebih bagus, maka itu jadi worth. Tapi kalau buat orang kayak gue yang kebanyakan pakai buat ngetik-ngetik, bukan buat main game kompetitif, maka itu jadi tidak worth. Tapi gue punya sekali lagi ya, seperti biasa, untuk keyboard dan peripheral Logitech, tunggu 1-2 bulan lah. Insya Allah akan lebih turun harganya daripada ketika baru keluar kayak sekarang ya. Oke, itu aja video gua untuk Logitech G Pro X TKL Rapid. Next, gua akan ngebandingin keyboard ini dengan saudaranya yang baru keluar juga, yaitu Logitech G915X. Bedanya apa ya? Kalau penasaran, subscribe dan nyalain tombol lonceng. Gue dan dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.